Oke, balik lagi kita di Triboy Channel. Cerita ojol, Pak. Ojol punya cerita. Asik, ojol punya cerita. Kita kedatangan tamu apa nih bilang ya? YouTuber lah, YouTuber. Dulu YouTuber dia nih. Sekarang nggak tahu gue kemana dia nih sekarang. Apa kabar, Pak? Apa itu, Pak? Apa kabar aku tanya Bapak nih sekarang. Bapak kenapa? Enggak, sebenarnya aku gugup, Apa? gemetar grogi di kursi panas ini. Anjay. Aduh, kabarnya baik. Baik, Pak ya. Iya. Gimana perkembangan, Pak? Apa itu perkembangan apa itu, Pak? Kesehatan gini. Iya gini-gini aja lah. Gini-gini aja ya. Ini nggak apa-apa ya, turun dikit ya. Nggak apa-apa. pernah gini soalnya. Nggak apa-apa. Naik kok rating. Oke. Ah. Kemana selama ini katanya, Pak? Di asrama, Pak. Asrama. Asrama. Cerita Di dikit lah, asrama. Bang. Cerita Oh, dikit, itu. Bang. Cerita dikit. Ini kawan-kawan banyak juga nih yang nunggu katanya. Hmm. Bahkan bilang sama aku, ketika Bapak itu tamat, ayolah Bang, diundang gitu kata dia. Inilah saatnya Bapak nih sudah menerima tawaran kami kemari gitu. Apa yang mau aku bilang? 7 bulan juga ya aku dalam ya. 7 bulan, Pak ya. Panjang lah ceritanya. Mana mau dibilang? Intinya ikhlas aja lah. Naik dikit, Pak. Mic-nya, Pak. Intinya ikhlas aja lah. Ikhlas, Pak ya. Iya. Mau cuman lagi dibilang, ya udah kayak gitu jalannya ya dari atas ya. Ya udahlah gitu. Aku sambil merokok apa, Pak? Boleh, Pak. Iya. Perkembangannya gini loh, perkembangannya. Akhirnya gitu, kenapa bisa masuk pesantren gitu? Kenapa nggak masuk mall? Yang lain dulu gitu? aja kita bahas, yang lain aja dulu. Yang lain kita bahas. Yang lain. Soalnya rindu juga gitu, Apa? udah lama. Yang lain. Yang lain ya? Nah, Bahas apa kita nih? ojol lah. Ojol ya? Judulnya ojol. cerita ojol. Gini ya, betul. Gimana mulanya ojol gitu ya. Gak ada lagi pergerakan, Pak. Gitu. Terakhir Bapak yang ku tahu nih bergerak di Merah Putih nih terakhir. Semenjak Bapak tuh nggak nampak-nampak lagi gitu. Hilang semuanya gitu. Bahkan kawan-kawan juga nih sekarang udah resah. Sistem seperti apa kata mereka. Gitu loh. Banyak nih. Udah menunggu juga kayaknya nih. Dulu kan dulu aku masuk di ojol itu 2016. Iya, Abang ojol tahun berapa nih? 2016 lah. MDN itu, juga ya? Iya. Apalah generasi kedua lah katanya itu ya. Generasi kedua 2016. Dulu sebenarnya sepele. Awal bulannya. Sepele gitu. Sepele kenapa tuh? Nengok ojol, ngapain? Ojolnya gitu. Iya. Ngojek lah kan bahasa apa ya kan Ngojek. ojek. Jadi 2016 tapi ku tengok kawan aku gitu ya. Ada 3 orang. 3 orang ini kerjanya lumayan nih. Bagus-bagus nih kerjaan. Kantor lah ya. Kantoran ya. Terus aku tanya, kalian kok nggak ngojek? Bilang gitu kan. Emang banyak penghasilannya. Agak kuat lah, Pak. Emang Kecil banyak. kali rating Iya. Bapak. Itu dia. Kecil kali Kalian dia. kok nggak ngojek? Emang banyak penghasilannya. Kau tes aja lah katanya. Jadi ku tes lah. Di situ aku kerja itu, Bang. Masih kerja juga? Kerja. Gaji lumayan di situ sebenarnya. Kerja, ku tes, enak. Itu 2016 ya? Iya, 2016. Enak. Bisa dibilang 3 kali lipat gaji aku dari situ, Bang. Asik. Awal mulanya ngojek ya. Ojol lah. Di Gojek. Nah, situ kan masih ada Gojek ya. 2016 ya? 2016. Penghasilannya apa? Enak lah gitu. Jadi terus nggak ada istilahnya jam kerja kan, tergantung kitanya itu. Jadi karena enak tinggalin kerjaan. Jadi aktif di ojol. Aktif akhirnya di ojol ya kan? Ninggalin kerjaan tetap untuk aktif di ojol. Itu 2016. Pertama enak loh, Bang. Iya, Bang. Enak kali. Kita jadi ojol macam artis. Macam artis ya? Masuk gang ini. Masuk gang. Itu ada aja, Bang, foto lah, Bang. Masa? Zaman aku udah gak ada lagi. Masih ada itu. Masih ada tuh ya? Karena di situ masih dikit. Paling enggak, yang aktif itu paling 500-an. Nggak nyampe 1000. Iya, betul.
Yang aktif paling 500-an. Jarang nengok ojol masuk ke perumahan atau masuk ke gang-gang. Bang, foto-foto boleh bang? Iya, gitu. Itu pertama kali ojol, wah gitu kan. Serasa macam artis. Tapi lama-lama kan penerimaan makin bertambah. Setiap hari bertambah. Jadi disitulah mulai apa. Pertama-tama ya sebenarnya tinggi loh, penghasilan tinggi. Penghasilannya tinggi, ya enak lah, makmur kali pun, bukan makmur aja. Makmur kali ya? Makmur kali gitu. Makmur kali. Tapi ya lama penerimaan driver setiap hari ya. Setiap hari banyak lagi bilangnya. Nah, bertambah, sementara orderannya kan gitu-gitu aja. Jumlah customer gitu-gitu aja. Ya rasionya menurun lah gitu. Nah, jadi istilahnya driver bertambah, orderan segitu-segitu aja, yang kita dapat pun menurun. Betul. Karena orderannya yang kita dapat ya menurun, kan dibagi-bagi banyak driver gitu. Nah, disitulah mulai agak-agak apa ya, driver yang istilahnya yang awal-awal lah, bisa dibilang ya, awal merintis di Medan ya, mulai agak-agak kecewa lah gitu. Pak, kecil kali Pak, agak naik boleh Pak? Oh iya. Gitu. Jadi waktu pertama kali di Medan, kayak mana dibilang, Plaza Bom pun tahu ya, banyak kali gejolak gitu. Sama abang-abang tukang beca, sama abang-abang angkot. Konvensional ya. Sempat bentrok karena nggak menerima ojol di Medan nih. Nggak menerima ya. Cuma mau dibilang kita sama-sama cari makan gitu, ya istilahnya konvensional yang namanya zaman semakin berkembang bang. Betul. Semakin berkembang, lama-lama jadi online ya, ujung-ujungnya mau nggak mau yang tukang beca itu pun lama-lama jadi driver online juga gitu pada akhirnya. Yang awalnya berantem gitu kan, ujung-ujungnya jadi driver online juga gitu. Jadi lama-lama ya udah gitu aja. Nggak ada lagi lah chaos di lapangan, sesama itulah dengan angkutan konvensional. Itu di 2017 2017 lah, baru-baru merintis di Medan itu. Jadi ini cerita apa lagi Lang Joda? Waktu bertarung itu Bapak ikut juga tuh? Bertarung apa itu Bang? Bertarung lawan apa kemarin tuh kita? Konvensional lah. Termasuk di stasiun, simpang pos, ya. Itu kan yang besar-besar kan di situ tuh. Kalau aku enggak Bang. Enggak ikut. Karena gini juga ya. Kalau rasaku kalau kita bertengkar, berantem, ya apa enggak? Ya sama aja berarti otak kita kan gitu kan. Ngapain gitu? Bertengkar. Ini maaf cakap ya nih. Kita meladeni orang bodoh, ikutan bodoh kita Bang. Kan gitu. Ngapain kita ladeni kan gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah lah gitu. Ya kalau ada yang ngapain kita, istilahnya ganggu kita, ya udah gitu aja, ngapain kali gitu. Kadang ada gini Bang, udah diganggu, misalnya nih satu driver ojol datang, diganggu nih, ngajak lagi kawan yang lain. Kalau memang dia hebat, dia petarung, saat sendiri aja gitu. Cari taking lah ya, iya, ngapain manggil kawan kan gitu, sendiri aja selesaikan, itu baru hebat Bang. Asik. Melawan berapa orang ya kan gitu. Kalau ada yang ganggu, aku nggak gitu pula tipenya rame-rame atau apa, enggak lah. Kau dengar tuh Ron, dia nggak tipe rame-rame Ron. Satu Medan udah tahu lah Bapak, apalagi ojol nih Pak, seorang Donald Bastian gitu. Semua pergerakan ikut pada saat itu Pak ya? Iya Bang, dari pertama kali Jati Junction pernah ikut juga. Ikut pertama kali. Kalau yang ini dengar cerita tuh yang dipelopori oleh orang Bang Joko ikut juga tuh? Itu bukan pelopor sih. Asik, ini klarifikasi yang sedap. Kalau pertama kali kita Jati Junction itu bukan ada yang mempelopori itu. Iya maksudnya iya betul. Secara yang pertama kali itu turun harga ongkos GoFood ya, dari 15.000 ke 12.000. Itu secara spontan itu datang semua driver, nggak ada dikomandoin siapa mau ini si A si B, nggak ada. Berarti yang pertama Bapak ikut juga? Ikut ya, itu spontan. Setelah dari situ spontan ya, namanya kan kita driver dulu. Sebenarnya kita driver itu disarankan untuk jangan menumpuk.
Mobile. Iya, Keliling. Karena kita bukan pengkolan ya kan? Iya. Jadi sebenarnya online itu sebenarnya keliling ya itu. Keliling. Karena kalau kita menumpuk mangkal ya. Ngetem. Ya sama juga dengan pengkolan. Jadi dulu belum ada sih. Istilahnya belum ada komando, belum ada apa. Ayo kita demo atau apa, nggak ada gitu. Itu secara naluri lah gitu ya. Naluri datang ke kantor udah gitu. Terjadilah itu yang pertama. Oke, siap. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, banyak lah ya. Itu Bapak ikut semua lah ya? Yang aku dengar sih ikut semua ya? Gak tahu, lupa aku. Ini merendah jijik aku dengarnya, sumpah. Apa ya? Kadang bisa dibilang aku jadi kayak marketing demo jadinya Bang ya. Itu kan pikiran orang yang apa? Jadi, yang lain itu. Jadi kayak marketing demo istilahnya, kalau nggak ada Donald Bastian nggak jadi demo kan gitu ya. Ini bahasa sombongnya aku ya Bang ya. Iya. Nggak pernah ada demo kalau nggak ada aku kan gitu. Istilahnya gitu. yang memviralkan aku. Biarpun aku di balik layar atau di media sosial atau apa, ya itu kan aku yang saya ya maaf apa yang nggak bukan apanya, ya kan aku juga yang gaungkan gitu ya. Kadang memang ya pro kontra juga. Cuma kadang gini. Semakin sering ada pro kontra, semakin viral lah itu. Pas, betul. Dan ya maksudnya kalaupun juga sebuah aksi itu kan juga ada bagian masing-masing. Iya. Kan gitu. Itu kan tergantung orangnya. Iya. Mau terima atau enggak ya terserah mereka kan gitu. Kontroversial itu Bapak terima berarti? Ya biasa aja gitu. Iya, Kita kan gini. Ya seperti siapa ya? Anjing menggonggong kalau nggak kenal sama orang ya kan gitu. Tapi setelah kenal jinak kan gitu ya. Gitu. Jadi ya orang kadang si Donald ini gila lah, si Donald ini apalah ini gini banyak. Tapi setelah ketemu bang gitu salam gitu. Jadi kadang orang kalau menghina itu hanya media sosial karena nggak kenal gitu. Brotherhood terutama ya. Brotherhood. Sering tuh ya. Iya. Tapi kadang banyak juga sih. Kadang ada juga sih lucunya gini. Dia tahu nama Donald Bastian, tapi belum ketemu. Padahal kita di sini ngomong sama. Iya. Gitu kan? Kita ngomong sama ini gitu. Aku benci kali sama Donald Bastian gitu depan aku gitu kan. Pernah juga gitu, Bang? Pernah, Bang. Ini ngumpul rame-rame gitu ya. Aku ini apa ini si Donald Bastian ini. Jabir kali itu bahasa Medan itu, Jabir itu apa namanya itu ya? Kok Jabir bahasa apanya apa itu? Apa sih? Banyak cakap. Banyak cakap lah gitu kan. Padahal aku depan dia gitu ya. Cuma terakhir inilah orangnya kan dibilang kawan gitu kan. Wah abang orangnya ya. Gitu kan. Kadang gitu. Jadi ya udah biar ya aja lah gitu. Ngapain kali. Karena ya setelah kenal baru tahu kan. Jadinya setelah kenal baru tahu gitu. Kadang orang kita kan nggak tahu basicnya gimana atau apanya, pemikirannya gimana kan gitu. Mungkin ditengoknya aku di media sosial kayak gini kan. Setelah ketemu kan nggak tahu kan itunya. Beda aslinya bilangnya kan. Beda lah. Pergerakan yang paling enak Pak, itu dia, yang paling seru bagi Donald Bastian itu di mana? Dari semua yang pernah diikutinya? Yang gini ya, dari sekian belasan kali demo kayaknya, ada belasan kali demo itu ya. Demo pertama, kedua, sampai berapa kali itu? Nggak pernah ikut aku sebenarnya Pak. Ikut lah, kita ikut. Pernah belakang-belakang kita. Menggaungkan, tapi nggak ini apa namanya, nggak langsung ke bagian untuk men-setting atau apalah gitu. Tidak ikut dalam konsepnya gitu. Konsep koordinator lah gitu ya, nggak pernah. Karena aku memang nggak mau gitu. Aku cukup di belakang aja gitu. Cukup belakang ya, istilahnya bahasa kasarnya ngumpulin massa lah kan gitu. Jadi ngumpulin massa. Humas ya? Bisa jadi enggak, aku nggak pernah jadi humas, nggak ada jabatan, nggak ada apa-apa gitu. Dari berapa belasan kali nggak pernah gitu. Cuma yang penting ngumpulin massa. Ya udah, kita mau demo ya. Tapi setiap ada demo, aku pasti diajak gitu untuk menggaungkan gitu. Mau demo A, B, C, D atau siapa aja gitu. Aku selalu diajak karena ya aku yang gaungkan gitu. Jadi istilahnya ya maaf apanya. Memang kayak itu juga balik lagi kayak marketing demo lah jadi cerita ujung-ujungnya. Berarti penting Donald Bastian. Ya nggak tahu lah itu orang aja yang menilaikan ya gitu. dari Bang Donald sendiri mengartikan itu. Enggak, aku nggak merasa aku penting sih. Aku cuma bantu aja. Untuk jijik kan dengarnya kan Bang? Jijik kan Bang dengarnya. Dia nggak penting gitu. Aku cuma apa aja lah istilahnya. Ya namanya kita orang lapangan gitu ya. Aku tahu juga kan kayak mana kawan-kawan keluhannya. Kadang kita kasihan memang, betul Bang. Gitu.
kadang satu harian dari pagi sampai malam nggak ada hasil gitu ya. Kasihan loh, aku ya masih mending aku nggak berumah tangga gitu ya. Iya. Sempat aku udah berumah tangga mungkin keluar tercampak itu piring atau apa ya kan, duar kan. Aduh nggak tahu lah aku bilangnya bang. Donald Bastian pernah punya komunitas nggak? Pernah bang. Ah, Sampai sekarang masih ada sih. apa tuh bang? Nggak pernah aku dengar. Donald Gojek Bastian. Horas Medan bang. Gojek Horas Medan. Iya. Pernah aku dengar, Ron? Nggak perlu abang dengar lah. Tapi Gojek Horas Medan ini semua anggotanya ada di semua komunitas kan gitu, nyusup. Nyusup ya? Gak usah bang tanya lah siapa-siapa orang ya. Iya. Nah, itu 2016 sudah terbentuk itu. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih, iya. Masih ada ya? Masih ada. Berarti senyap kalian ya? Senyap. Tapi aku tahu apa yang kalian lakukan semuanya. Asik. Nggak perlu aku kasih tunjukkan. Iya. Gojek Horas Medan ya. Kalau organisasi pernah gabung juga di si Horas Medan ini pernah gabung nggak? Nggak pernah bang. Nggak pernah. Kalau kayak mana ya? Kami itu orangnya nggak mau dikekang atau nggak mau diatur-atur. Kami itu maunya ya dengan apa kami sendiri gitu. Ya istilahnya sistem kekeluargaan. Kami nggak mau ikut aturan ini, nggak mau ikut. Kadang kan kalau organisasi ini kan harus ikut ini kan banyak aturan gitu ya. Harus ngikut. Kami nggak mau. Jadi kalau di Horas Medan ini nggak ada apa sih maksudnya? Strukturnya nggak ada di Horas Medan. Nggak ada. Hanya sebuah perkumpulan gitu aja. Ya aku kayak dibilang ya bukan ketua sih, koordinator gitu aja lah. Dianggap koordinator ya. Aku nggak mau bilang ketua atau apa, koordinator gitu aja lah. Apa bedanya? Sama aja. Mengkoordinir lah gitu sebenarnya ya. Sama ya. Samanya itu ya. Gitu. Cuma beda kata ya. Jijik aku dengar, sumpah. 3 kali aku udah sebut jijik ah. Boleh diminum ini kan? Boleh bang. Dari apa ya tulisannya, merek apa nih enggak? Apa Ron mereknya Ron? Oh, Triboy ya. Di mana ada ini bang? Di sini lah bang. Hanya ada di sini ya. Hanya ada di sini. Nanti boleh dibawa pulang kan? Boleh bang. Ya, bang ya. Apa lagi nih Ron? Bantu lu Ron. Organisasi. Organisasi. Kalau komunitas banyak ya. Banyak. Kalau di Medan ratusan kayaknya ya. Ada komunitas. Nggak terhitung lagi pun aku rasa. Ini banyak lah gitu. Kadang satu orang pun bisa banyak masuk komunitas ya. Si A masuk ini berapa komunitas gitu ya. Tapi kalau organisasi yang pertama kali terbentuk di Medan Posdor ya. Posdor. Itu ya setelah aksi pertama. Ya betul. Di apa? Jati Junction. Setelah itu terbentuk Posdor. Setelah Posdor baru ada Pedom. Pedom baru kalau nggak salah aku Godam lah setelah itu ya. Godam aliansi apa organisasi? Aliansi ya. Awalnya aliansi. Sekarang ya katanya organisasi ya. Katanya ya, betul. Orang ini mau apa? Melegalkan. Kalau apa ya? Kalau organisasi kayak seperti apa itu ya? Posdor. Ya, mereka memang organisasi, ada strukturnya, ada apanya ya, ada ADRT ya. Ada, setelah itu Pendom ada. Kalau Godam hari itu pertama kali terbentuk itu memang ya aliansi sih. Aliansi itu istilahnya gabungan untuk seluruh driver. Godam itu gerakan Gojek daerah Medan sekitar. Gojek Medan daerah sekitarnya iya. Itu karena apa ya? Karena putus mitra ya hari itu ya. 2018 ya betul. Putus mitra, suspend dan PM massal pada saat PM massal ya, banyak yang istilahnya gini. Sebenarnya ya kalau kita PM memang karena kita salah, itu legowo aja gitu. Tapi kalau PM kadang istilahnya gini. Kita datang kantor nih. Saya kenapa PM Pak gitu ya. Itu dari pusat. Jawabannya cuma gitu. Kalau memang kita salah atau kita melakukan Bapak gini, Bapak melakukan kesalahan. Kita legowo gitu. Tapi kalau nggak ada alasan yang jelas, itu udah ketentuan pusat katanya. Di situ kadang nggak. Berarti jawaban yang seperti ini yang tuntut pada 2018 itu. Iya. Jadi kalau di PM itu ada alasan yang jelas ya gitu ya. Kenapa melakukan kesalahan apa gitu. Itu ya udah gitu. Tapi kalau nggak ada alasan, ya itu kan tanda tanya. Itulah nggak terima, istilahnya kita di bahasa apanya kalau kita kerja di perusahaan di PHK gitu ya. Secara nggak apa ya? Sepihak ya. Dalam pembentukan Godam kemarin mau ikut? Ikut. Pembentukan pertama itu? Iya. Ikut juga. Ikut ya. Istilahnya aku yang menggaungkan juga Godam atau apa ya. Gitulah. Iya. Bapak lah speakernya ya. Gitulah. Ya Bu Dewi kan anggota komunitas saya. Oh Bu Dewi yang tapi nggak selamat juga akhirnya Bu Dewi. Nggak tahu sampai siapa. Sekarang. Ya udahlah, nggak tahu lah itu ya. Gitu loh. Iya, yang kan Bu Dewi ikon nih kemarin. Waktu Godam pertama Bu Dewi ikon nih.
Iya. Icon kan? Iya, itu anggota di komunitas saya. Ya. Dia cuma komunitas pertama kali komunitas ya di saya gitu. Enggak, maksudnya sekelas Bu Dewi yang jadi ikon akhirnya tidak terselamatkan gitu akhirnya. Bahkan yang lain hampir, kalau data aku dengar hampir 50% lebih itu terbuka PM-nya. Gini loh Bang. Termasuk aku. Termasuk Abang. Iya. Gini loh. Selama ini kan aku kan nggak pernah istilahnya ke kantor, nggak pernah main ke kantor, nggak kenal siapa itu orang kantor, nggak apa. Banyak kali cerita Bang. Serius Bang. Aku gini prinsipnya, aku nggak mau kenal sama orang kenal sama aku Bang. Nah gitu aja. Iya pas. Jadi aku memang ini nih, aku nggak pernah ke kantor atau apa ya, kalau istilahnya kalau udah suspend udah gitu. Jadi kayak kami gitu ya, seperti kami di Horas itu, aku membebaskan mereka itu terserah mau kemana aja, ke komunitas mana ya. Kalau misalnya suspend jangan harapkan aku bisa bantu gitu. Jangankan mereka, aku aja kalau suspend, aku kalau PM ya udah aku sendiri gitu. Cuma nggak buka komunitas atau apa enggak gitu. Nggak Ya kayak personal. Jadi. Iya pribadi aja gitu. Ya kalau nggak terbuka udah gitu. Berarti kalau emang salah itu ya udah gitu. Coba kau introspeksi diri gitu iya gitu aja gitu. Ya kalau misalnya saya dulu misalnya ini kan melakukan opik atau apa ya gitu ya. Ya kalau salah ya udah gitu aja. Tapi kalau misalnya nggak salah ya kadang aku sih ya minta bantuan ketua komunitas yang lain gitu aja sih. Gitu ya. Minta bantuan komunitas yang lain, kawan aku kena suspend tolonglah dibantu gitu aja sih. Untuk ngelapor ke dalam. Iya, kalau aku nggak pernah. Serius Bang, nggak pernah Bang? Serius Bang, nggak pernah. Nggak pernah. Sekalipun aku nggak pernah datang ke kantor untuk bukakan suspend anggota ya kawan-kawan aku lah gitu, nggak pernah. Itu segini, gimana dia? Iya. Itu karena gimana ya? Itu ada bahasa apanya ya? Dulu kan sering itu bahasa apa ya? Cepunya. Ini dia enak nih. Udah mulai masuk dia. Cepu itu ya. Udah mulai masuk dia. Jadi katanya kalau kita dekat sama orang kantor bisa dibantu. Ya memang aku tahu lah gitu ya. Biasanya itu kan kalau kita berkawan pun gitu juga. Iya, kalau kita dekat kan bisa dibantu. Tapi kan kalau nggak kenal nggak dibantu kan gitu. Cuma ya itu balik ke diri masing-masing Bang gitu. Itu balik ke diri masing-masing. Cepu itu bisa bahasa apanya itu bahasa apa itu? Sebenarnya cepu bahasa apa itu Bang? Nggak tahu Bang, aku sudah penjilat aja udah Bang. Kalau bahasa orang Medannya kibus itu ya Bang ya. Kibus itu ya. Iya. Itulah kayak gitu lah Bang. Negara kita kan dijajah 350 tahun kan karena banyak cepu juga sih itu Bang. Pengkhianat kan gitu. Pengkhianat Bang. Makanya kita dijajah lama. Bang, tadi Abang bilang Abang ikut dalam pembentuk. Ini kan kami beberapa konten aku ini ngebahas sejarah Fosdor tuh kayak mana. Ini sekarang yang belum dapat nih Pedom nih. Aku belum jumpa sama orang Bang Eri sama Bang Pak Haji pun belum jumpa aku saat ini. Nah, ini kita bahas Godam loh yang Abang bilang ikut nih gitu loh. Kemarin kan sepakatnya itu kan mereka hanya sebatas aliansi. Godam ini hanya sebatas aliansi, pergerakan gitu loh. Dengan tetap berdirinya Godam sekarang itu, tanggapan Donald Bastian? Iya, sempat menjadi kontroversial juga kan kemarin. Gitu. Iya, cuma sekarang yang ke urusan aku kan gitu. Aku gitu ya. Iya, ngapain ngurusin orang lain? Jadi hidupku aja ribet gitu kan. Ngapain aku urusin orang itu gitu. Cuma memang ya Godam itu memang awalnya aliansi gitu. Aliansi itu kan gini Bang. Aliansi itu beda dengan organisasi ya. Organisasi itu kan ada strukturnya, ada DRT-nya, ada apanya, ada masa jabatannya juga ya. Kalau aliansi itu kan hanya untuk mencapai satu tujuan, setelah tujuan itu tercapai, bubar. Lipat lagi. Kalau udah cukup itu kita lipat lagi. Gitu bubar. Ya. Awal mulanya itu memang aliansi. Cuma ya lama-kelamaan nggak dibubar-bubarkan. Gitu ya udah. Ya kalau sama aku sih sebenarnya ya nggak pala open gitu. Yang aku open ini hanya kawan-kawan aku aja gitu. Ya kan itu kan nggak urusan aku sebenarnya gitu. Cuma memang ya itulah sebenarnya banyak kecewa kawan-kawan kenapa nggak dibubarkan gitu. Nah itu aja sih. Kalau Fosdor Fosdor pertama ya. Ini nggak apa-apa agak sombong dikit ya. Iya. Agak kok dikit. Iya. Merepet aja dia. Agak sombong nggak apa-apa lah kawan-kawan ya. Fosdor, Pedom atau apa. Itu semua ngajak saya untuk gabung. Cuma memang aku nggak mau gitu.
itulah karena awal mulai memang aku nggak suka diatur, itu aja sih. Nah, Karena nggak open makanya aku bilang, abang bilang nggak open oke lah. Karena abang ya. kalau nggak salah aku ikut di aksi kedua juga ikut nih. Apa aksi kedua apa Aksi itu bang? kedua Godam abang juga ikut. Oh, itu yang waktu yang apa ya? Yang waktu penurunan manajer itu ya? Sebelum Turun ya manajer itu pergantian manajer itu akhirnya. Iya iya. Ya. Iya ikut. Ikut juga kan? Gini bang, aku kenapa dulu nggak mau ikut aksi, nggak mau terlibat langsung di dalam struktur pengurusan gitu ya? Gini loh. Aku itu kalau ikut aksi bang, istilahnya apa yang kita apa ya inginkan itu istilahnya gaungkan atau apa, maunya memang itu dari A sampai akhir A gitu. Tetap A gitu. Siap. Jangan A jadi B jadi C, terpleset entah kemana kan. Apakah gitu. karena negosiasi mungkin? Aku nggak suka nego bang. Asik, ini aku suka nih. Aku orangnya idealis bang. Kalau A tetap A gitu. Jadi ketika kalau memang A tetap A nih, tanpa ada negosiasi, kita nuntut A nih kan? Ini kita bilang pihak aplikator ini negosiasi, gitu, dan tidak terima A kita, gitu. Tapi kalau masih mendekati nggak apa-apa gitu. Ya kan tetap akhirnya kan negosiasi. Iya, maksudnya tapi jangan terplesetnya jauh kali gitu. Jauh ya. Jauh gitu. Bahkan bisa berubah jadi B mungkin. Iya, kalau misalnya kita mau ke sini agak miring dikit nggak apa-apa lah kan gitu. Ini lari lawan arah gitu. Gitu kadang aku nggak kurang apa ya? Kurang pas lah gitu. Kurang pas ya. Iya, kurang pas. Jadi kadang ini maaf cakap lah ini ya. Ketua-ketua komunitas sekarang banyak menggunakan anggotanya itu untuk sebagai tamengnya apa gitu, untuk mencari keuntungan sendiri gitu. Contohnya bang? Contohnya itu jadi cepu tadi. Nah, istilahnya biar gampang ke kantor atau apa. Ini maaf cakap nih. Banyak sih itu ketua komunitas buka suspend anggotanya pakai duit. Oh ya? Iya. Ketua buka kan suspend, aku ketua datang ke kantor pakai duit gitu. Apa bang? Kuat lagi katanya, kuat lagi katanya. Kuat lagi bang. Oh iya. Oh iya. Iya, gitulah. Gitu dia. Jadi ketua komunitas di sini kadang kan kita nengok juga itu bang. Dia nggak ngebit, dia nggak ngapa-ngapain, tapi duitnya ada. Dari mana kan gitu kan? Abang nggak apa gitu? Iya. Kecuali kalau ketua komunitasnya memang rajin, ngebit, dia punya duit, awak berarti kan logika ya. Kadang di sini ketua komunitas itu banyak menggunakan apanya itu untuk cari duit, ajang cari duit, buka suspend atau apa. Ya memang ya. Kalau kita buka suspend di kantor minta tolong, minta apa ya enggak pakai biaya gitu. Cuma kadang ketua komunitas ini nakal gitu. Untung, ya? Iya, ketua komunitas ini yang ngambil untung gitu. Jadi kalian kawan-kawan yang di luar sana, kalian tengok-tengok ketua komunitas kalian ya. Kalian tengok-tengok. Nanti kalau ada yang kurang ajar bilang sama aku gitu kan. Kalian tengok-tengok, oke? Ya. Berarti dengan gerakan kedua berhasil nggak kemarin Godam? Gerakan yang pertama berhasil lah ya. Iya, open suspend ya. Kedua nih. Yang kedua tuntutannya apa itu kemarin itu ya? Tuntutannya open suspend juga kok nggak salah. Itu open suspend ya. Yang belum terbuka kemarin. Nutup penerimaan driver kan. Itu juga, iya betul, itu nutup. Yang kedua 50-50 lah. 50-50. Iya, 50-50. Setelah itu apa lagi? Ada lagi demo? Setelah itu ada, itu kemarin AMB pertama buka ya. AMB. Itu Pak AMB memang nggak ikut ya? Nggak pala aku ikuti. Nggak ikut ya. Wakpo ya. Wakpo. Ini apa? Merah putih. Ini dia. Ini yang seru. Oh, merah putih. Merah putih Bapak pertama, kedua ikut terus nih. Ini aku mulai lah ya masuk ke sini udah mulai ya. Oh, merah putih. Merah putih, Pak. Jangan bilang merah putih kata apa ya? Iya, merah putih. Forum merah putih. Forum merah putih. Oh iya, forum merah putih. Iya. Agak keteguk soalnya agak panjang. Iya, agak panjang. Iya. Merah putih itu kontroversi loh, Pak, sumpah. Coba. Kenapa itu kontroversinya kayak mana? Coba cari dulu lah. Ini banyak yang bising ya kan? Yang pertama ini. Iya. Masih yang pertama ini. Kayaknya kontroversinya melebihi dari waktu Godam dulu ya. Kalah ya. Aku rasa ya. Kalah ya kontroversi. Di situ memang aku total loh bang. Itu aku langsung terlibat langsung jadi saya humas lah. Terlibat langsung. Memang aku langsung di situ gitu. Dari dulu aku nggak pernah mau ikut atau aksi, cuma sekedar menggaungkan aja ya. Ini kok waktu merah putih memang aku langsung terlibat langsung di situ, aku jadi humas ya. Humas itu bagian dari koordinator juga lah gitu.
Ya aku langsung terlibat di situ. Jadi itu banyak sih. Ada sekitar berapa itu ya? Komunitas ada sekitar 70-an gitulah. 70 juga ikut? Sekitar 70-an. Iya, Bang. Rokok dulu ya. Iya, betul. Sekitar 70-an. 70 apa nih? Komunitas juga? Iya, sekitar 70-an komunitas. Koordinatornya ada belasan lah gitu. Ada yang koordinatornya belasan. Koordinator utamanya kalau nggak salah aku 4 atau 5 orang lah gitu. Jadi bagus, tujuannya awalnya bagus, memang bagus betul, bagus, konsepnya bagus, tapi lama-lama tengah jalan melenceng dia. Tujuan awalnya apa nih, Bang? Open suspend. Open suspend juga kan? Iya, jadi istilahnya banyak sih hari itu akun. Ya seperti kayak tadi juga gitu, akun-akun yang permintaannya bukan semua akun mau dihidupkan gitu. Kalau memang nggak masih bisa dimaafkan, kalau misalnya memang nggak salahnya nggak fatal-fatal kali gitu ya, mungkin kesalahannya entah. Atau mungkin ada juga kesalahan gini istilahnya, entah kadang kita nggak tahu juga kesalahannya apa sih gitu, entah mungkin telat jemput customer atau apa, terlalu banyak pembatalan gitu. Merah Putih tahun 2020 Bang. 2020 Bang? Iya 2020. 2020 itu maraknya ini Bang apa? Topet sama Resto Hantu. Nah itu apa? Gara-gara itu? Kan banyak tersuspend gitu. Katanya sih gara-gara. Nah kalau abang bilang tadi yang rendah itu, sorry, yang rendah tadi itu yang seperti apa gitu? Sanksinya atau yang masih bisa dimaafkan itu? Oh kalau Topet ya aku tahu juga itu Topet. Cuma aku nggak pala ngerti aku cara mainnya gimana. Banyak sih memang driver nakal gitu. Banyak driver nakal. Kayak gini. Gimana ya? Sebenarnya driver itu kalau ada orderan lebih bagus ada orderan real gitu. Ini cuma karena nggak ada orderan makanya ciptakan orderan sendiri gitu. Ngerti Bang ya? Paham ya. Nah, jadi karena nggak ada orderan, nggak ada mau dibawa pulang ke rumah lah ceritanya Bang ya. Jadi kadang mereka membuat orderan sendiri gitu. Ya curang gitu, memang curang gitu. Cuma ya itu sebenarnya kalau udah kena sanksi ya udah gitu. Jangan ngeluh gitu. Itu udah resiko gitu. Tapi yang rumor yang beredar itu pada saat Merah Putih Aksi itu membuka suspendnya didominasi oleh akun-akun yang ter-PM atau tersuspend gara-gara itu gitu loh Bang. Kontroversinya. Kalau dia gini, itu kan kemarin ya karena memang banyak Topet itu ya, banyak Topet. Iya, Topet. Nah. Sama Resto Hantu juga. Sama Resto Hantu ya. Sebenarnya kita nggak apa, istilah gini. Aku bilang sama kawan-kawan, ini kan kita coba nih. Iya, betul. Mencoba ya kita apa namanya? Kita kasih tes, bisa nggak akunnya dibuka lagi? Kalau nggak terbuka ya udah kan gitu. Nah, ya kalau memang udah salah udah gitu. Nah, jadi istilahnya dicoba, kalau nggak terbuka ya udah gitu aja sih. Nggak usah dipaksakan itu harus terbuka gitu. Apalagi kalau udah buat salah ya. Iyalah. Jangan. Jadi istilahnya kadang gitu. Bukakanlah, bantulah, bukakan akun. Dia udah tahu aku dia salah ini. Ya aku langsung kumaki aja gitu Bang. Udah salah, jangan sok minta buka kan gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dia memang real, jalankan orderan tapi dia kena suspend, terindikasi ya. Terindikasi. Bahasanya itu ya. Iya, terindikasi melakukan orderan fiktif, padahal nggak ada gitu. Mungkin karena memang sialnya juga lah ya. Nasnya aja ya. Berhasil nggak Bang? Itu kan gerakan pertama ini open suspend nih. Itu yang di kantor DPR ya nggak salah, bukan ya? Nggak. Pertama kali di kantor. Di Gojek ya. Itu satu aplikator aja. Yang Gojek aja. Gojek itu yang pertama Gojek aja ya. Gojek ya. Nggak berhasil. Gagal juga. Gagal itu memang gagal. Hah? AML bapaknya nggak ikut. Ini Merah Putih. Gagal. Itu bulan 7 tanggal 2. Masih ingat ya? Tanggal 2. Tanggal 2 bulan 7. Tanggal 2 bulan 7. 2 Juli 2020. Terus karena gagal, saya gaungkan lagi tuh. Kita demo lagi bulan depan. Iya, yang kedua tuh ya. Bila perlu demo setiap bulan. Iya. Karena gini, kita mau minta keadilan. Kita nggak neko-neko gitu. Kita nggak neko-neko atau apa. Kita bukan mau minta akun yang kalau udah salah udah gitu aja. Yang penting yang nggak ada alasan kenapa ini PM ini aja sih, gitu aja sih. Minta alasan gitu. Alasan. Ya kalau misalnya yang masih bisa
di yang Banten rendah mah tolong lah gitu iya, lah ya. Gitu kan itu Pak. kan ada tingkat-tingkatnya Iya, seharusnya kan betul. gitu kan. Rendah, Yang mana yang sedang, iya, yang udah tinggi. parah udahlah gitu. Sedang sama parah udahlah gitu ya. Yang ringan-ringan Rendah, ini ya, ringan-ringan, iya iya. gitu aja sih. Cuma kadang ya kawan-kawan ini kan ya maaf cakapnya nggak tahu diri kadang betul. Udah salah minta dibukakan gitu. Iya banyak gitu driver nggak tahu diri gitu. Ya banyak itu diantara ya merah putih pun banyak itu bang. Banyak juga. Banyak ya maaf cakapnya memang ketua-ketua komunitas umum memang brengsek juga memang itu. Banyak itu yang di merah putih ya. Banyak. Yang kedua bang. Ah. Yang kedua itu di mana? Yang sama, yang gabung dua Iya, aplikator itu di dua Gojek aplikator. itu sebenarnya yang kedua itu sebenarnya kok dibilang apa kalau di Grab saya nggak aktif sih. Nggak aktif di Grab, di Gojek aja. Aku ya ini jujur nih. Iya. Cinta sebenarnya sama Gojek gitu. Karena iya betul gitu. Karena gara-gara Gojek lah gue tinggalkan dulu kerjaanku kan bang ya. Iya, enak gitu. Cuma makin lama kok jadi gini ya gitu. Itu aja kecewa gitu. Soalnya yang pertama kita dikasih ongkos gini. Walau penghasilan pertama bang nggak tahu lah bang. Kadang 500. Betul sih, sampai 500 betul. Kadang ada yang nyampe 700. Apalagi Mesa dulu bang, jutaan 1 juta. Kalau memang dari pertama udah segitu, maunya segitu aja gitu. Kenapa harus turun gitu loh bang ya? Turunnya dari sini drastis, bang, dari langit langsung ke apa gitu kan? Sekarang belum tahu juga nih ya. Udah dengar tahu, kabar belum sekarang itu? Tahu. Itu dia. Tapi gini, aku prinsipnya sebenarnya gini, maunya kalau memang dari pertama nggak ujung-ujungnya mau dikasih nggak ada bonus, maunya dari pertama nggak usah ada bonus gitu. Akhirnya nggak ada tuntutan kan? Iya, itu nggak ada komplain, nggak ada apa betul. gitu. Ya dari pertama aturannya kasih aja nggak usah ada bonus gitu, ongkos sudah segini gitu kan? Namanya pembuka bang kalau menurut aku. Ya gitu juga. Marketing. Iya, ya kan? Tapi maunya jangan drastis sekali lah, itu aja sih. Sampai sekarang tuh nggak ada bonus. Gitu. Tapi kita lanjut merah putih ini ya. Ya, siap. Karena merah putih ini banyak kali dosanya bang. Iya. Forum siap. merah putih lah, jangan merah putih. Forum kan, merah putih, iya. merah putih bendera kita nih ya. Bendera itu apa sakral lah gitu. Sakral banget. Forum merah putih ini, aduh banyak kali yang brengsek bang. Banyak kali brengsek. Soalnya banyak lah penipu bang dalam itu serius. Penipunya apa nih bang? Menipu ini ada juga oknum-oknum yang ngutip apa ya itu kita hari itu kan menyebarkan formulir itu. Ada formulir banding massa. Itu ada formulir banding massa. 10.000 nggak salah gue. 10.000 tuh. Iya 10.000 ya. 10.000 itu gini bang. 10.000 itu kan untuk biaya ngeprint warna itu ya. Biaya ngeprint. Print formulir lah ya. Iya formulir ngeprint warna sama ya tahu lah kan kita kan namanya ketua komunitas. Kita kan nunggu itu kan pasti ada yang untuk merokok atau sampai nggak ngebit gitu ya. Boleh. Itu wajar lah masih apa gitu ya. Sebenarnya tapi kalau kayak saya pribadi kawan-kawan aku nggak aku patokkan sih. Ya ada yang ngasih juga nggak ada yang ngasih, ada yang ngasih banyak juga gitu. Viral juga tuh bang kemarin. Apa? Viral juga. Viral. Ada yang bilang merah putih buka banding massal. Sebenarnya belum ada itu sebenarnya. Misalnya belum ada, belum itu kita masih mau mengajukan. Nggak bisa gitu. Istilahnya belum deal dengan orang kantor, belum deal bisa dibuka gitu. Cuma kan kita masih mau mengajukan, disetujui atau enggaknya itu kan belakangan. Cuma kadang bahasa di belakang merah putih gini ya gitu. Ada pula ketua-ketua komunitas minta ya biaya di atas 10.000 gitu, ada 100.000, ada dengan PD-nya kan gitu. Kadang jual nama aku bang. Kadang ini maaf cakapnya gitu. Karena orang udah kenal aku, bohong pun aku, orang percaya bang. Iya siap. Iya. Bohong pun aku bang, orang percaya. Cuma aku nggak mau gitulah. Jadi kadang orang jual nama aku, di sini ada sidang nanti buka gini, nggak ada. Aku nggak pernah begitu bisa buka akun nggak pernah aku gitu. Nggak pernah aku datang ke kantor untuk buka akun, nggak ada gitu. Kadang orang jual nama gitu, nggak ada itu. Jadi oknum-oknum ini. Apa perlu lagi disebut namanya? Banyak. Koordinator pada merah putih ini sebenarnya struktur merah putih ini kayak mana nih bang? Kalau kemarin kan ada yang Godam tuh kan ada koordinator, humasnya atau ininya kalau gitu. Kalau di Godam kemarin nggak ada sih, cuma koordinator. Koordinator. Koordinator ada 3 itu Godam. Kalau di merah putih itu, kalau di merah putih itu ada koordinator umum, koordinator
utama lah itu. Satu orang. Apa sih kalau apa? Ketum ini? Ketum. Hah? Dia koordinator Ketum utama juga? lah. Enggak, koordinator, Bang. Koordinator. Koordinator utama. Apa? Korum. Koordinator utama, Korum. korum. Itu 1 orang. Terus di bawahnya ada humas, ada koordinator lain lah gitu. Ada gitu. Saya humasnya. Ketum saat itu siapa? Kalau Godam kemarin 3 orang itu kan Agam Jubir, Fadli Ali sama Jimmy ya. Iya. Jimmy. Ketum itu Saputra. Ketua Gos. Gos. Iya. Saputra Kuan. Ah. Oke. Aku masih ingat. Kenal aku pun. Gos komunitas lah ya. Gos komunitas. Kau jangan mancing-mancing kok. Yang ganteng itu orang ya. Iya, yang ganteng ya. Nah. Apa kabar dia, Bang? Apakah dia termasuk yang curang ini gitu? Apakah termasuk yang curang? Tanya aja lu lapangan, Bang. Udah tahu nih orang di lapangan itu, Bang. Nanti kalau aku bilang di sini dituntutnya pula aku lagi kan gitu. Masuk lagi aku dalam kan gitu kan. Kena undang-undang ITE kita, Bang, bukan aku aja, Bang juga kena kan gitu kan. Udah tanya aja orang lapangan. Orang lapangan. Jadi kalau ada yang misalnya curang-curang atau apa, lapor aja sama aku kawan-kawan. Asik. Biar aku yang hantam. Biar kita apain. Banyak yang bertanya, Bang. Kan. Masuknya Donald Bastian ke asrama pesantren ya? Bilang aja lah penjara, Bang, udah gitu aja. Iya. Oke, golnya lah ya, gol. Golnya Donald itu katanya penuh kontroversi, Bang. Bisa Bang klarifikasi? Karena gini katanya, kenapa nggak ketumnya? Kenapa harus Donald gitu? Itulah banyak juga seperti itu yang beranggapan seperti itu bahasanya. Aku hari itu kena undang-undang ITE. Abang, ini kasus abang apa nih sebenarnya? Undang-undang ITE. ITE sebabnya? Waktu waktu demo aksi pertama itu ya aku nggak tahu, kita kan orang awam ya. Kita kan orang awam itu ya. Ini ya mudah-mudahan nggak kena ITE lagi kita ya kan. Di situ aku buat postingan kantor Gojek disegel Forum Merah Putih. Itu kan dengan bentuk spanduk. Jadi pihak Gojek itu komplain, katanya nggak ada disegel. Mereka ya setahu kita ya nggak tahu lah kita bahasa awamnya. Memang sebenarnya kalau disegel itu kan harus ada dari pihak kepolisian atau apa ya, kejaksaan atau apa kayak gitu ya. Cuma disitulah katanya aku menyebarkan hoax gitu aja sih. Dari situ. Jadi ya, tapi ya udahlah itu pembelajaran ya udahlah gitu aja sih sama aku. Jadi apa yang harus dilakukan kawan-kawan lagi nih, Bang? Kalau seperti itu juga udah kena gitu. Apalagi aksi berikutnya yang bakal kita lakuin gitu. Sebenarnya kayak mana ya? Aku kan udah lama ya nggak ngebit, Bang. Dari tahun berapa sih Bang nggak ngebit? Banyak yang bilang si Donald itu mau cari untung aja kan gitu kan. Untung apa sih aku mau cari di situ ya kan? Duit nggak ada kutip, apa nggak ada. Kadang kawan minta bukain, istilahnya buka banding massal gitu ya. Kayak kemarin itu formulir itu. Dia nggak ada duit, awalnya bayar minuman dia. Awalnya ngasih rokok dia. Dari mana aku dapat duit kan gitu? Adanya penghasilan aku kan gitu kan? Mau dari mana gitu? Jadi istilahnya ya biar aja orang nilai kan, orang aja yang nilai gitu. Jadi ini apanya? Orang yang betul-betul kenal sama aku, Bang. Ini mama ku suruh mati pun mati gitu, Bang. Mau gitu. Mungkin abang apa gitu? Orang yang betul-betul kenal sama aku. Mungkin lah gitu iya. Abang. Gini. Aku disenggol orang yang di belakang aku udah duluan mukul orang itu gitu. Asik. Karena orang itu tahu aku gimana gitu. Gitulah. Jadi kalau orang yang nggak kenal nggak tahu gitu. Banyak yang bilang Donald ini. Tapi ya sama aku ya udahlah gitu aja sih. Gitu aja ya. Nggak pala diapain kali gitu. Kalau menjawab pertanyaan tadi gimana, Bang? Apa itu, Bang? Kenapa harus Donald akhirnya gitu? Tanya aja loh orang itu, Bang. Itu aja. Tanya apa? Yang nyegel kan nggak abang sendiri juga. Apa karena postingan tadi aja? Postingan aku. Postingan doang postingan itu aja. Iya. Jadi dikatakan kalau di foto tuh kan rame aku lihat juga. Katanya itulah nggak ada disegel, aku menyebarkan hoax. Tapi ya udahlah gitu. Ya udahlah ya nggak aja pembelajaran gitu. Ya aku pun di sana ya. Gini. Kemarin kan ada sebelum ini postingan. Sebelum ini ya. Kasus. Ada kawan kita juga yang bilang, kenapa sih aku nggak dilibatkan? Kenapa kami koordinator lain dilibatkan? Kenapa gitu? Apa ada something di belakang Donald masuk? Ini ku bilang sama kalian, di penjara itu nggak enak. Terlalu bodoh aku bilang enak di penjara kan gitu. Ada yang bilang kemarin apa enak dia di sana kan gitu. Terlalu bodoh aku bilang kalau enak di penjara kan gitu. Nggak enak.
Nah, kenapa nggak kulibatkan orang itu semua? Anak istri orang itu mau dikasih makan apa nanti kalau di penjara? Asik. Kan gitu aja. Sejauh itu mikir Donald. Aku masih lajang, Bang. Iya, iya. Aku masih lajang gitu. Iya. Kalaupun nanti ku bilang nama orang itu, berani nggak orang itu datang? Iya, iya, iya. 7 bulan aku di penjara nggak ada yang datang kok. Satu pun? Ada. Adalah beberapa yang loyal lah gitu. Iya, Nah, iya. itulah yang 2000 orang yang ikut, Bang, waktu aksi. Paling cuma 10 orang yang datang, Bang. Nengok aku di asrama lah gitu. Di asrama ya. Iya, gitu. Bahkan koordinator, aduh nggak ada. Yang koordinator belasan tadi yang nggak ada juga. Nggak ada lah, gitu. Nggak ada. Takut mungkin dilibatkan, takut masuk gol lagi gitu. Sebenarnya nggak ngapain takut gitu. Bahkan nih maaf cakapnya, ada orang yang datang, kawan kita datang ini udah jauh gitu ya. Udah jauh. Ini lupa lu. Ayah Fikri tuh orangnya. Iya, kenal. Dia datang dari jauh. Dia pakai celana pendek. Ya kan memang modelnya gitu. Nggak boleh masuk apa nggak boleh. Aku sampai minta tolong, Pak tolonglah kawan aku itu masukkan gitu. Biar bisa lihat aku di jodoh ya. Ya udah masuk aja gitu. Gitu. Padahal orang itu nggak ikut aksi itu loh. Ayah Fikri nggak ya hari itu? Nggak ikut. Udah nggak ngojek lagi Bun ya? Iya, karena dia udah pengusaha sekarang. Pengusaha. Udah kaya dia sekarang. Iya, udah kaya. Jadi aku lebih respect sama yang seperti itu. Itu gua anggap saudara aku gitu. Sementara yang sama-sama berjuang katanya nggak ada satu pun. Katanya berjuang, Bang, gitu kan. Berjuang tuh apa ini sekarang? Kan perutnya sendiri atau gimana gitu. Karena buktinya memang nggak ada gitu. Memang nggak ada. Nggak ada lah, Bang. Uang untuk buka. Itulah tadi formulir itu diminta duit 100. Ya tahu itu juga orangnya. Koordinatornya juga gitu. Iya gitu. Koordinator. Tapi kalau dibilang si Donald ini. Kalau ada memang apa? Kalian sebutkan aja. Kalau memang aku ada minta duit ya. Kalian bilang aja gitu. Iya, maksudnya itu loh. Pas pertanyaannya gitu kan. Kenapa dia mau sendiri gitu? Kenapa nggak kami juga dilibatkan? Kan itu dia pertanyaannya seperti itu tadi. Menjenguk aku aja di penjara takut. Asik. Boro-boro mau kulibatkan kan gitu, Bang? Iya. Itu logikanya, Bang. Jadi nggak usah gitu. Nggak kulibatkan aja, Bang. Hanya untuk menjenguk aku aja nggak ada yang berani. Boro-boro mau kulibatkan gitu, ngerti kan Bang ya? Apalagi kulibatkan, rasa nangis-nangis Bang, kencing-kencing pun Bang. Iya itu maaf banyak ya. Gitu. Tapi ya udahlah gitu, mau apain lagi kan, udah terjadi. Ya istilahnya, ya legowo aja lah. Anggap aja itu udah pengalaman hidup. Berarti tanggapan seperti itu biarin aja lah ya? Biarin aja lah gitu. Ngapain ya? Istilahnya gini Bang, aku itu belajar. Kita peduli apa sih apa kata orang gitu ya kan Tuhan yang nilai itu semua itu Bang. Betul. Jadi kalau kita mau masuk surga kan nggak mesti lihat depan rumah orang itu kan gitu. Iya. Punten. Iya gitu jadi ya. saya gini. Apa yang dibilang orang ya udah gitu aja sama aku. Yang penting nanti kita lihat aja kalau suatu saat di akhirat itu aja sih gitu aja gitu. Siap. Jadi apa kalian ya? Jadi pendeta Bapak. Iya gitu. Banyak sih. Banyaklah kecurangan merah putih ini juga. Sebenarnya kalau di Gojek nuntut aku sih nggak pala aku apain kali sih. Ya mungkin mereka nggak terima aku apa gitu ya udah gitu aja. Cuma aku yang kecewanya aku bukan sama Gojeknya. Aku kecewa sama merah putihnya kemarin. Sama merah putihnya kemana sih orang itu kan gitu aja. Kemana orang itu? Kemarin itu aku apa ya? Vonis 1 tahun Bang. Iya Bang, ini juga vonis 1 tahun. Vonis 1 tahun. Jadi ini kan masa COVID. Ini masa COVID dia ada namanya asimilasi gitu. Asimilasi ya? Iya, bukan remisi tuh? Enggak remisi apa? Enggak dapat Bang. Enggak dapat remisi? Enggak dapat remisi. Jadi asimilasi itu karena semasa COVID ada istilahnya. Sebenarnya bukan bebas ya, dirumahkan gitu. Dirumahkan. Istilah apa namanya Bang? Tahanan kota? Kayak gitulah. Kayak gitu. Cuma kita masih dipantau. Cuma setiap bulan itu wajib lapor lah. Yang penting jangan melakukan lagi lah. Jangan nakal lah. Jangan nakal melakukan apa aja lah gitu aja sih. Jangan nakal lagi lah ya. Jadi setelah keluar lah ini Bang, apalah prospek nih ke depan gitu? Ngojek juga enggak lagi, ngebit juga enggak lagi. Tapi masih ada ya. Bapak aku tengok pakai baju orange kemarin tuh. Iya, aku sekarang di OKJ. Asik, OKJ apa kabar? Jadi gini Bang. Welcome nggak nih OKJ setelah pulangan Bapak nih?
Enggak gini bang, Ah. aku terangkan dulu ya. Iya, Pas iya, aku iya. di OKJ kemarin itu kan aku di Mudigo itu pernah bang. Ya, Mudigo lagi ya. Ah, Iya, Mudigo. Mudigo juga, Mudigo. Panjang jadi. Banyak, iya, seru nih. Semua aplikasi Bapak ada. Bapak terlambat aja. Sebenarnya gini bang, Maxim Bapak mungkin bisa datang juga kemarin. enggak. Aku sebenarnya cinta dari awal memang sebenarnya Gojek. Cuma karena udah kecewa karena apa? Bukan karena kalau aku salah ya udah gitu aja. Akun di PM ya udah gitu kok memang salah. Karena kemarin itu waktu aku mau ikut banding massal pun kalaupun akun aku nggak terbuka ya udah gitu. Itu banding yang di mana? Di Merah Putih tadi? Di Godam? Godam. Dua nih. Oh, enggak yang di Merah Putih. Merah Putih. Nah, Merah Putih. Kalau iya aku nggak ngotot harus akun aku terbuka karena sebenarnya aku nggak aktif ngebit lagi. Nah, ada kerjaan lah gitu ya. Jadi ya udah. Jadi cuma aku kan iya karena rasa ya kawan-kawan kasihan juga gitu ya. Sebenarnya karena prihatin. Ya udah ngikut aja, ikut demo, ikut aksi. Setelah aksi itu ya ada yang ngelirik aplikasi ya, aplikator lah ya. Oke, Jack dulu apa Mudigo dulu? Sebenarnya kayak mana dia bilang itu ada dua Mudigo duluan, iya Mudigo. Terus kami di situ ketemu sama pimpinan manajer OKJ. Jadi istilahnya ada dua lah. Sebenarnya kalau di OKJ kemarin beliau hanya butuh istilahnya pengen cari beberapa orang yang potensial lah yang bisa bantu gitu ya, promosi gitu juga, promosi atau apalah di kantor gitu atau di lapangan. siap. Gitu ya. Jadi koordinator utama hari itu pengennya satu tim di kayak mana ya, satu tim di struktur organisasi apa inilah Merah Putih. Kan itu ada 20-an orang itu, ketua-ketua komunitasnya. Cuma masukin ke ini semua nih, ya apa, ke dalam OKJ ini maksudnya gitu. Cuma ya OKJ kan nggak bisa terima semuanya, paling cuma sekitar 3 orang kemarin. Ya udah, jadi beralihlah ke Mudigo. Tapi di Mudigo pun dikerjain juga kita bang. Ini yang ngerjain siapa lagi gitu loh? Ketua umumnya lah. Astaga. Langsung aja aku sebutkan ya, ketua umumnya gitu. Ketua umumnya ya, astaga. Gitu. Jadi istilahnya kita dibilang dibutuhkan 28 atau 26 orang. Selama 2 bulan kami kerja situ bang. 2 bulan ternyata nggak dibutuhkan 28 orang bang. Jadi sia-sia gitu? Sia-sia bang. Agak kuat banget ya bang. Sia-sia. Iya serius, sia-sia. Kasian juga aku nengok kawan-kawan aku itu. Sia-sia 28 orang datang tiap hari. Terus yang dibutuhkan berapa sebenarnya? 3 orang bang. Tetap 3 orang juga? Cuma itu koordinator umum bilang 28 orang. Ditipunya kita selama itu 2 bulan lebih itu. Berarti yang gaji dapat yang? Gak ada yang gaji. Cuma 10 orang yang dapat gaji. Itu pun gaji 10. Itu sebenarnya menggaji 3 orang bang. Bergaji 3 orang. Cuma yang gaji 3 orang ini dibagi 10. Ngerti kan bang? Paham. Dibagi 10. Tapi dapat? Dapat aku. Asik. Dapat. Itu syukurnya ya. Kasian juga sih aku bang. Sebenarnya kayak mana mau aku bilang ya? Ya aku jujur aja, aku kan butuh biaya juga. Ya biarpun dikit ya udah. Ya aku bilang juga sih kalau bisa bagi agak banyak lagi. Jangan istilahnya jangan kita 3 aja lah gitu. Aku dimasukkan yang 3 ini. Masuk yang 3. Iya, masuk yang 3. Cuma aku bilang jangan kita 3 aja lah gitu. Biar yang lain jangan ribut kali gitu. Kan kasihan juga mereka kan, kawan-kawan yang lain gitu. Jadi dibagi 10 lah. Dibagi 10. Gak jalan bang. Apanya nih gak jalan? APK-nya? Sebenarnya ya pimpinan itu orangnya bagus sih. Cuma memang itulah ketua umum Merah Putih itu bang. Iya gitu. Kampret ya gitu. Iya itulah bahasa apanya. Sekarang tadi mana aku nggak tahu lah itu. Nah kami pun dikerjain gitu. Jadi sampai sekarang nggak nampak orangnya. Sampai sekarang? Nggak nampak. Ketum itu nggak datang juga? Waktu ente di dalam gitu? Say hello gitu, hi Don gitu, nggak ada juga? Nggak nampak bang. Nggak ada juga? Nggak ada. SMS, WhatsApp nggak ada juga? Nggak ada bang. Emang berani dia rupanya WA itu aja lah. Iya. Berani nggak dia itu aja, jumpa aja. Ya aku nggak benci, aku nggak dendam, biasa aja gitu. Sebenarnya cuma maunya entah ngomong apa kayak kan gitu ya. Nal, apa kabar? Gitu aja udah gitu. Iya, kalau aku pun duluan ke WA dia,
HP mau kue yang nomornya nggak ada kan. Nggak ada lagi ya. Cuma ya pelajaran lah gitu, pelajaran ya udah gitu. Sebenarnya aku orangnya udah gitu aja, ya udah di dalam udah gitu, nggak apa laku. Hikmahnya aja diambil ya. Hikmahnya gitu ya. aja bang. Siap. Terus Oke Jack gimana? Apa itu bang? Oke Jack. Sekarang aku di Oke Jack bang. Iya, aku di Oke Jack. Ini di jadi atau di mana? Jadi selama aku di dalam itu bang, itu ada namanya seorang sosok lah, tokoh nasional, Bunda Indah namanya bang. Bunda Indah ya. Iya, beliau yang bantu saya bang, sama manajernya Pak Tri namanya, Pak Tri ya, Pak Tri Jul Trianda ya, Jul Chandra Putra. Mereka lah, beliau yang bantu saya. Sama satu lagi orang yang paling setia nih namanya Bang Rawan, Rizky Rawan. Cuma ya mereka aja bang. Padahal Bunda Indah ini nggak kenal saya siapa, Pak Tri ini nggak kenal saya siapa, tapi mereka membantu saya gitu, sampai saya bebas. Mereka lah ya. Ini saya bebas belum ketemu, Pak Tri udah ketemu, Bunda Indah belum ketemu, ya lagi sibuk ya, lagi sibuk. Ya belum sempat juga ketemu, ya belum sempat, ya syukur lah gitu, bilang makasih belum sempat, tapi ya makasih banyak gitu. Ya sekarang saya di OKJ karena apa ya? Lebih manusiawi bang. Lebih manusiawi. Maksudnya gini, di OKJ ini sebagai driver juga atau masuk ke dalam struktur kantornya? Sebenarnya aku nggak tipe aku nggak orang kantoran sih bang. Tipe aku memang orang lapangan, dari dulu aku kerja memang di lapangan sih. Nah cuma ya aku kan baru, ini hari apa nih bang? Hari Sabtu, Kamis baru aku keluar 2 hari. Iya ya. Baru 2 hari. Aku pun tadi datang ke kantor cuma nengok mau ngapain nggak tahu ya kan. Jadi ada bedanya ini nih, nggak apa-apa lah cerita sedikit penjara ya. Boleh. Seru nih. Seminggu aku masuk penjara, belum terima itu bang. Batin gitu. Belum terima. Ini mimpi nggak gitu kan? Ini mimpi nggak? Cuma besok bangun tidur, betul rupanya kan sini kan gitu. Iya. Masih di penjara juga gitu. Besoknya gitu juga, masih di penjara juga sampai seminggu itu bang. Gitu aja. Ini aku baru 2 hari aku keluar dari penjara bang. 3 hari, ini hari ketiga. Mimpi juga nih. Masih mimpi bang, betul. Iya. Aku nih udah di luar, belum apa istilahnya, belum kan perlu adaptasi lagi. Betul. Iya, kemarin kan aku masih di penjara kayak mana. Ya sebenarnya kalau orang-orang di penjara itu kayak mana dibilang bang ya. Sebenarnya mereka pun punya sisi kemanusiaan pun ada. Banyak yang orang baik gitu. Cuma mungkin salah jalan gitu. Itulah. Ya, karena salah jalan bang, salah jalan. Cuma ya setelah di penjara itulah banyak istilahnya ya hikmah, banyak yang didapat gitu ya. Udah belasan tahun bang, nggak pernah aku ibadah, di penjara beribadah bang. Iya, banyak juga gitu bang, kawan-kawan yang lain yang ke gereja, ada yang sholat, ada yang ke vihara, kuil gitu. Nah, jadi situ membantu juga nih selama ini ya. Wah iya bang, betul bang. Istilahnya memang kita dididik untuk jadi lebih baik lah gitu. Kalau kasus kayak kita nih, gitu, kayak bapak lah kita bilang gitu, itu kayak gambaran orang-orang luar nggak di penjara tuh, kayak disiksa juga gitu. Kita kalau di penjara itu nggak juga. Sekarang nggak ada sistem barbar lagi. Karena gini juga, kalau di penjara itu sekarang siapa yang berantem itu kena istilahnya kena sanksi lah gitu. Disanksi, kena sanksi lagi lah. Nggak ada berantem, nggak ada. Yang buat ulah itu yang dikenakan sanksi. Gitu. Nggak ada barbar. Stigma buruk tuh nggak ada lagi lah ya. Nggak ada lah. Istilahnya memang sekarang lebih manusiawi lah. Nah, itu aja. Tapi bukan berarti aku nyuruh orang masuk penjara. Jangan. Ya, yang bilang enak itu, yang bilang ente masuk, coba suruh masuk lah. Iya, nggak apa-apa, coba aja kalau mau masuk kan gitu kan. Katanya kenapa kami nggak dilibatkan, kenapa Pak? Emang kalau kalian kulibatkan berani datang kan gitu kan? Kekencing berasa bang. Mau nengok aku di penjara aja ogah gitu. Nggak mungkin aku suruh kalian datang kan gitu. Nggak mungkin aku nyembah orang itu suruh supaya datang gitu. Tahu diri aja lah, gitu aja gitu. Ngapain ku sebutkan nama orang itu gitu? Nah, kalau aku sebutkan makin panjang proses. Makin lama juga. Makin lama aku di dalam gitu. Ngapain gitu? Ya udah gitu aja. Ya cukup aku aja lah gitu. Ya hikmah yang ku dapat ya itulah, banyak hikmah ya. Istilahnya gini bang. Kita tahu yang mana saudara, yang mana enggak gitu. Iya, betul. Dikala seperti inilah kita tahu. Iya, jadi ribuan orang pun yang ngikut kita di luar sana ini pelajar buat kawan-kawan semua. Banyak pun kawan kita di sana yang untuk enak-enak aja yang datang gitu. Kalau udah susah kalian gak ada yang bantu. Paling cuma 5%.
cuma 1% kadang gitu. Dari 3.000 orang cuma nggak nyampe 10 orang bang. Nggak sampai 10 bang ya? Iya. Berarti 0,0 sekian. Nggak tahu lah aku bang. Jangan apa ya. Tapi ada juga sih yang ya aku masih lebih respect. Ada yang apa ucapin kirim salam atau apa gitu, masih lebih respect lah gitu. Thank you bang Nal. Terakhir nih, harapan dari Donald Bastian untuk kawan-kawan kita yang masih ngebit nih gitu. Di apapun aplikasinya. Yeah. Sebenarnya ya kalau mau spesifik juga boleh gitu. Iya sebenarnya mau apapun aplikasinya ya sebenarnya. Kadang gini bang, ojol ini dulu kita waktu pertama kali merintis ya, bahasa apanya ya, bentrok dengan angkutan konvensional gitu ya. Sekarang sesama ojol yang berantem bang. Iya betul. Sesama ojol yang berantem, lucu gitu. Kok aku kadang aduh gitu, apa kecewa lah gitu, sesama ojol kok berantem gitu. Padahal ya seharusnya bahasa slogannya apa, walau tak sedara kayak mana, saudara tak sedara. Saudara tak sedara gitu. Masa sesama ojol berantem kan bikin malu. Cuma kalau aku mau sedikit promosi, oke sih nggak apa-apa lah ya. Boleh. Kenapa aku ke situ? Kembali lagi karena aku nengok orang itu ya, mereka lebih manusiawi. Mereka aja nggak kenal sama aku mau bantu aku loh bang gitu. Apalagi driver ya, karena mereka bantu aku karena ya basic aku driver gitu. Mereka lebih peduli sama driver gitu. Walaupun ya sekarang Okejek tahun ketiga lah kalau nggak salah saya, tahun ketiga memang nggak sebesar yang lain lah gitu, nggak sebesar yang lain. Cuma ya kalau aku bilang penghasilannya cukup. Ya aku lihat juga Okejek jalan terus nih aku lihat. Nggak usah apa, cuma nanti buktikan aja sendiri kan gitu aja sih. Buktikan aja sendiri. Masih buka lowongan nggak Gojek? Masih setiap hari buka. Masih buka itu. Cuma ya aku kan di dalam juga. Endorse dong. Iya. Nanti bang ya. Itu orang kantornya itu. Endorse dong. Jadi apa tadi jadi lupa sih aku. Jadi kan ya aku diajak di situ, aku seperti kayak ngabdi juga lah mengabdi karena beliau itu udah bantu ya. Nggak mungkin juga aku mengkhianati kawan-kawan aku kalau udah daftar ke situ, nggak mungkin ku apain gitu ya. Kalau misalnya Okejek ini ya buat keputusan yang macam-macam ya aku duluan ikut demo mereka kan gitu. Siap. Gitu aja sih. Jadi pesan aku sama kawan-kawan ya istilahnya akur-akur aja lah di lapangan gitu aja sih ya, akur-akur aja lapangan. Terus ya banyak sih kayak kemarin tuh aku boleh agak sedikit apa ya, boleh agak panjang dikit lagi nggak apa ya, di antara semua kawan-kawanku bang, organisasi yang paling kena di hati aku itu Pedom bang. Pedom, kalau kata Jen ada 2 Pedom orang si Jen. Iya. Itu yang paling kena di hatiku gitu. Cuma aku memang nggak mau masuk ke mereka gitu, ngerti ya? Kita itu udah ibarat saudara gitu. Kalau ada aku, mereka ada. Kalau mereka ada aku gitu. Cuma aku nggak, memang karena ya nggak mau ikut aturan apalah gitu. Cuma lebih klik apa ke mereka gitu. Dan mereka itu apa ya, betul-betul nggak jauh sih. Istilahnya sama kayak aku juga. Istilahnya kalau mau berjuang itu berjuang gitu, nggak ada apa-apa di pure berjuang ya, nggak ada mikir yang lain-lain lah ya. Nggak ada mau cari untung, nggak ada apa gitu. Istilahnya orang itu kalau disuruh ya berjuang aja gitu, nggak ada untuk embel-embel belakang atau cari untung, nggak ada. Gitu. Itulah harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu sih bang. Karena gini, kalau kita mau berjuang itu untuk bersama lah, bukan untuk sendiri atau golongan sendiri tertentu gitu aja sih. Cuma ya banyak komunitas-komunitas sekarang, kawan-kawan kadang ya masuk komunitas kadang udah anggar jago gitu, dikira udah hebat kali udah masuk komunitas sok krea gitu, bahasa Medannya sok krea. Iya. Ayo sana ya udah krea gitu ya. Kadang di situ juga edukasi dari ketua komunitas. Kadang ketua komunitas ini yang itu maaf cakapnya kurang ajarnya juga gitu. Banyak ketua komunitas sok krea udah punya segini enggak. Seharusnya ya kayak mana ya, semakin berisi juga semakin mondok gitu. Harusnya, ya. Iya harusnya. gitu. Karena Padi juga gitu. Kadang gini bang, seekor singa kan nggak perlu menggonggong kuat-kuat untuk menunjukkan bahwa dia super kan gitu kan? Mengaung ya. Iya, mengaung gitu.
Kalau anjing kan gong, cuma kok begini kan lari kan gitu. Kalau singa berdiri aja udah gitu, orang pun lari gitu. Iya gitu. Betul. Jadi apa ya? Ya udah baik-baik aja lah kerja ngebeat atau apa gitu. Kalau udah janganlah curang-curang gitu aja sih. Curang-curang ya. Jangan curang-curang atau apa ya. Kalau misalnya udah nggak bahasa apanya, kalau udah nggak sanggup lagi ya udah cari kerjaan yang lain. Lompatan yang lain lah, iya gitu aja sih. Berarti apa ya? Bersatu lagi lah ya, gitulah ya harapannya ya. Bersatu nggak ya? Tergantung egonya bang. Tergantung egonya. Tergantung ego. Iya, kadang gini ya. Banyak yang apa ya? Ego ini kadang si A, si B, si C, si D gitu ya. Udah punya komunitas atau kumpulan apa udah rame, udah dia nggak mau gabung ke sini, nggak mau gitu. Kalau kayak aku ya kemana aja sih? Kuanggap semua kawan, sahabat gitu. Mau contoh nih, Posdor, mau Godam, mau Pedom, mau dia apa satu lagi? POM sekarang. Garda POM ya, POM Sumut apa, ya itu kuanggap sahabat-sahabat juga, kawan-kawan itu. Karena mungkin sesama mereka agak-agak gimana gitu ya. Mungkin abang nggak pernah lihat ya. Siapa yang bisa menyatukan semua ini semua gitu? Menyatukan ini bukan apa ya? Menyatukan Posdor, Godam, Pedom satu meja gitu. Mungkin sama mereka kan agak gengsi ya, ngerti kan? Iya, paham. Agak gengsi gitu kan? Ayo, ini, ngumpul gitu kan, agak gengsi kan? Masa dia ngajak kan agak. Cuma kalau aku nggak ada gengsinya, ya. Karena kita bebas gitu ya. Bebas gitu ya. Iya, siap. Ya, maaf apanya, siapa sih yang nolak kalau aku yang ngajak kan gitu. Mas. Iya. Bang, yuk sini yuk, ketua ini. Ya udah datang aja. Jadi satu meja. Kalau cocok visi dan misi jadi kan gitu. Kalau nggak cocok ya udah gitu. Kadang ego itu lah yang harus diapain. Cuma kalau dikurangin gitu ya. Iya, ego itu. Ya kalau memang mau, aku nggak tahu lah entah mau berjuang mau apalah kan gitu. Sebenarnya antara kalau dibilang apa bang, aku kan udah ada kerjaan gitu ya. Iya. Gak usah peduli pun nggak masalah sama aku gitu ya. Cuma kalau misalnya kalau mau berjuang ya saran aku sih betul-betul lah berjuang gitu. Betul-betul berjuang, jangan karena ada apa-apa lah di belakang gitu aja sih. Oke, siap, aja sih pesan-pesan dari Jangan ada embel-embelnya coy kalau berjuang gitu lah ya. Iya, jangan ada embel-embelnya lah. Jangan ada embel-embelnya. Ada lagi bang? Abang lah, mau abang tanya apa lagi? Gimana? Oke, cukup segitu aja promosinya. Udah, mumpung gratis nih. Ya udah nanti nggak apa-apa kawan-kawan kalau mau daftar Oke Jack, jalan apa? Dekat Pinang Baris, Jalan TB Simatupang, Simpang Jalan Amal, situ aja. Berarti belum pindah, masih yang lama ya? Enggak, dulu Jalan Kasuari bang. Dulu pertama kali Jalan Kasuari. Oh iya, Kasuari pertama kali. Sekarang dekat TB Simatupang ya? Dekat Simpang Jalan Amal situ. Oke bang, thank you lah bang. Kalau gitu bang, udah mau berbagi waktu, berbagi pengalaman, apalagi nih. Dan jadi diganggu mimpinya bang ku ganggu kan gitu. Iya. Belum seminggu kan? Mimpi bang ku ganggu. Iya belum. Jadi kawan-kawan, siapa lagi yang mau diundang siapa ini bang? Abang itu siapa kira-kira nih? Nana Tigan dulu. Nana Tigan. Sama seperti kayak si Jen Ngeyel nih. Jen Ngeyel juga nyuruh Nana Tigan nih. Iya, Nana Tigan. Nanti doakan dia mau bang ya? Doakan dia mau ya. Oke, siap bang. Kalau Nana Tigan ini apa ini orangnya? Bising orangnya. Aku suka bising-bising itu bang. Nana Tigan ya. Kalau sikit-sikit sebenarnya Nana Tigan ini orangnya apa ya? Becek mah. Iya. Becek ya. Nana Tigan nih mungkin mulutnya memang di medsos agak gini. Jabir. Bahasa orang Minangnya jabir gitu ya. Cuma kalau udah jumpa apa kita hangat yang hangat bagus orangnya, enak lah gitu. Cuma makanya kadang aku heran kok. Kadang driver ojol banyak laki-laki. Tapi yang ngelawannya laki-laki gitu ya. Yang kita ganda. Gak tahu gitu. Kadang berantem sama Nana Tigan gitu kan. Lucu aku nengoknya. Ini yang laki-laki ini yang perempuan atau Nana Tigannya jadi laki-lakian kan gitu kan. Cuma kalau bisa Nana Tigan lah suruh datang ke sini. Oke siap bang. Aku paksa dia kok dia mau deh bang. Kalau dia mau aja. Ya mau. Nanti kalau misalnya nggak mau biar aku yang nelpon dia bang. Oke siap bang. Oke lah Kedan. Itu tadi perbincangan kita dengan Mr. Donald Bastian. YouTube gimana YouTube?
Aduh, Habis. masih off lah sementara. Masih off dulu ya, Bang, Nanti ya? lah kalau ada Oke, waktu lagi. Masih 3 hari juga, belum bangun mimpinya Belum, juga. belum sadar. Belum sadar juga. Belum. Apalagi ada yang mau dibilang? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Udah, ada lagi. Udah ya, oke Bang. Thank you Bang ya. Oke. Kita jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Iya. Cerita ojol. Jangan lupa apa lagi, like, Bang? komen, share, dan subscribe. Ayo, lebih lengkap dia rupanya Bang. Ini lah YouTuber nih ya. Udah agak lupa sih aku sebenarnya. Iya. Cerita ojol Bang. Apa tadi lupa? Ojol punya cerita. Ojol punya cerita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.